warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yenida Farmariza, SSOS, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, dan teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Julianingsih. Jadi hari ini saya akan membahas terkait prinsip komunikasi tertulis, negosiasi, konflik dalam komunikasi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah prinsip-prinsip dasar dan proses terjadinya komunikasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, kita harus tahu apa itu komunikasi. Jadi komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua orang atau lebih, bisa dilakukan lisan ataupun tulisan, serta juga nonverbal. Jadi tujuan dari komunikasi juga itu menyampaikan informasi dan pesan agar dipahami oleh penerima pesan. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip komunikasi. Jadi prinsip-prinsip komunikasi itu ada 7. Yang pertama itu kejelasan. Jadi pesan yang disampaikan itu harus jelas. Yang kedua adalah keringkasan. Jadi pesan yang disampaikan itu langsung kepada intinya saja. Yang ketiga adalah concrete atau jelas spesifik. Jadi data yang dilampirkan dalam pesan itu harus jelas dan spesifik. Yang keempat adalah kebenaran, yang dimana pesan itu harus benar-benar adanya atau fakta. Yang kelima itu adalah mempertimbangkan lawan bicara. Ketika kita bicara, kita harus melihat siapa lawan bicara kita. Kalau sesama manusia, sesama mahasiswa maksudnya, itu tuh bahasanya seperti apa? Ketika dengan dosen seperti apa? Seperti itu. Jadi lanjut ke yang keenam adalah kesopanan. Ya, kesopanan ini kayak kita berkomunikasi harus sopan, harus menghargai dan juga dapat memahami perasaan lawan bicara kita. Yang terakhir itu yang ketujuh adalah kelengkapan. Jadi pesan yang disampaikan itu harus lengkap. Jadi berisikan dari A sampai B gitu. Misalnya kita akan mengadakan rapat. Contohnya, selamat siang kepada rekan-rekan semua bahwa akan diadakan rapat pada tanggal sekian bulan sekian 2000 sekian gitu. Yang bertemakan ini di lantai ini di ruangan ini. Jadi harus benar-benar lengkap. Oke, selanjutnya masuk ke proses komunikasi. Jadi yang pertama itu ada pengirim. Terus kedua adalah encoding. Encoding di mana kita menyusun pesan, pengirim ini menyusun pesan. Terus yang ketiga adalah media. Jadi media yang kita mau kirim pesannya ini melalui apa? WA kah, email kah, dan lain sebagainya. Setelah kita mengirim pesan, kita masuk ke decoding. Apa itu decoding? Decoding itu si penerima ini menafsirkan pesan yang sudah dibuat oleh pengirim. Lanjut, setelah itu masuk ke respon. Bagaimana respon dari penerima? Setelah mendapatkan respon, maka penerima ini melakukan umpan balik terhadap pengirim. Nah, dari umpan balik ini yang baru disebutkan namanya komunikasi, karena adanya balasan dari si penerima. Nah, dari proses komunikasi tidak mungkin tidak ada noise atau pengganggu. Pasti di setiap proses ini bakal ada noise di segala arah. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu komunikasi tertulis bisnis. Jadi komunikasi tertulis bisnis adalah suatu kegiatan antar seseorang dengan orang lain, baik di organisasi maupun sebaliknya, dengan aktivitas apa? Aktivitas penulisan, pengiriman, penerimaan surat. Baik, di sini ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Jadi sebenarnya jenis-jenisnya ada banyak, tapi saya ambil cuma 5 saja karena itu bakal bikin kalau dijelasin akan panjang sekali, jadi saya ambil hanya 5. Yang pertama itu ada surat bisnis, yang kedua jenisnya ada memo, ketiga email, keempat laporan bisnis, yang kelima adalah proposal. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait bentuk-bentuk surat. Yang pertama ada lurus penuh,
lurus, yang kedua, yang ketiga adalah setengah lurus. Jadi ini yang sering dipakai oleh untuk membuat surat-surat bisnis. Jadi apa aja sih isi-isinya? Yang pertama itu adalah kepala surat atau kode surat. Yang kedua adalah nomor. Yang ketiga adalah tanggal. Yang keempat itu nama dan alamat. Yang kelima adalah kepentingan atau hal yang dari kepentingan surat ini. Yang keenam itu salam pembuka, yang ketujuh adalah isi, yang kedelapan salam penutup, yang kesembilan nama, yang ke-10 itu tanda tangan, yang ke-11 itu jabatan, 12 adalah lampiran, 13 adalah tembusan, 14 adalah inisial pembuat surat atau pencatatan atau notes. Baik, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yang dimana mengenai komunikasi dalam negosiasi dan konflik. Jadi komunikasi dalam negosiasi itu adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Peran dari komunikasi negosiasi ini itu pertama menyampaikan tujuannya. Tujuan dalam bernegosiasinya apa? Terus yang kedua memahami pihak lain. Nah, jadi dalam bernegosiasi tidak hanya kita menyampaikan tujuan, tapi kita juga harus memahami pihak yang ingin kita lakukan negosiasi. Yang ketiga, itu kita untuk mencapai win-win solution, di mana pihak lain untung dan kita pun untung gitu. Baik, selanjutnya di sini ada proses negosiasi. Yang pertama itu ada persiapan, di mana kita melakukan strategi untuk melakukan negosiasi, mulai dari persiapan, terus bagaimana kita memahami orang yang ingin melakukan negosiasi. Selanjutnya itu pembukaan, bagaimana cara kita membuka negosiasi ini agar pihak negosiasi ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, setelah pembukaan, kita mulai berdiskusi. Bagaimana kita bernego-nego terkait hal-hal yang ingin dinegosiasikan, seperti misalnya contohnya harga dan lain sebagainya. Lanjut kita kesepakatan. Kesepakatan antar dua belah pihak itu seperti apa? Gitu. Terus lalu tindak lanjut dari kesepakatan ini. Setelah itu, komunikasi dalam bernegosiasi harus apa? Pertama, harus persuasif untuk meyakinkan. Yang kedua, argumentasi logis untuk memperkuat posisi dari kedua belah pihak yang sedang melakukan negosiasi. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan agar kesepakatan bisa diterima kedua belah pihak. Oke, selanjutnya itu komunikasi dalam konflik. Adalah kondisi ketika terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan antara dua pihak atau lebih. Bagaimana cara kita mengkomunikasikannya? Pertama itu tetap tenang. Kedua, tidak emosional. Ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Keempat, fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Jadi di sini ada strategi penyelesaian konflik. Yang pertama itu caranya menghindar. Menghindar itu strategi penyelesaian konflik dengan cara tidak menghadapi masalah secara langsung. Jadi maksudnya ini adalah kita memilah-milih konflik yang benar-benar uh, harus diselesaikan gitu. Kalau untuk masalah yang terlalu sepele itu tidak perlu diselesaikan, makanya dengan cara kita menghindar saja. Yang kedua adalah akomodasi, di mana strategi ini satu pihak rela mengalah demi menjaga hubungan baik atau menghindar pertentangan lebih besar. Yang ketiga itu adalah kompetisi, strategi penyelesaian konflik yang menekan pada kemenangan satu pihak atas pihak lain. Karena kompetisi itu mencari juara satu, ibaratnya seperti itu. Jadi harus salah satu pihak yang menang atau win loss solution. Terus selanjutnya itu masuk ke kompromi. Strategi di mana kedua pihak sama-sama memberikan sebagian dari keinginannya untuk mencapai solusi tengah. Yang terakhir adalah collaboration atau kolaborasi, strategi penyelesaian konflik dengan cara bekerja sama secara terbuka untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Jadi strategi penyelesaian konflik yang paling baik itu dengan cara
berkolaborasi karena mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara bekerja sama untuk menemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.